bagi kita manusia, bila mana kita tertimpa musibah, bila mana kita diterjang cobaan, bila mana kita diterjang ujian, sehingga hiburan buat kita ngukur diri biar tenang. Tenang bagaimana? Begini, yang namanya Rasul, contoh Nabi kita Muhammad SAW. Tuh Nabi itu ada akhlak buruknya enggak? Nabi, hah? Nabi itu ada akhlak buruknya enggak? Hah? Enggak ada. Dikit aja, ada enggak? Enggak ada. Ada dosa enggak Nabi? Enggak ada. Dikit gitu. Enggak ada dosa. Enggak punya dosa, akhlak buruknya enggak ada. Ada yang benci enggak? Hah? Banyak. Rasul ada dosa enggak? Akhlaknya baik apa buruk? Baik. Ada yang benci enggak? Banyak. Ini jadi hiburan buat kita. Kita balikin nama diri kita. Kita punya dosa enggak? Oh banyak. Kita ada akhlak buruknya enggak? Banyak. Ada yang benci? Wajar. Begitu. Namanya pelipur lah. Wajar. Lah kan kita yang akhlaknya baik aja banyak benci, apalagi kita. Itulah makna wa min tasliyatu 'alan nas idza halla bihimul bala. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid darain. Wa min tasliyatu 'alan nasi 49. Wa min tasliyatu, di antara hikmah sifat a'rad basyariyahnya para rasul, at-tasliyatu, yaitu menghibur, pelipur lara, ala nasi, atas manusia, idza halla bihimul bala, apabila menimpa pada manusia oleh cobaan. Liya'lamu anna ad-dunya daru bala'in wa imtihan, agar mereka menyadari bahwa dunia ini adalah negeri bala dan ujian, cobaan dan ujian. La daru jazain wa ihsan, bukan negeri balasan dan kebaikan. Fakullu man usiba bi musibatin wa tadhakkara ma waqa'a lil anbiya hana alaihil amru wa sabara wa zahada fid dunya wa raghiba fil akhirah. Tiap-tiap orang yang termusibahi dengan satu musibah di dunia ini dan ia ingat
apa yang menimpa pada para nabi niscaya ringan atasnya oleh problem yang menimpanya, dan ia bersabar, ia zuhud di dunia dan gemar pada akhirat. Wa ma ahsana ma qalal qail, alangkah indahnya senandung yang dibacakan oleh seorang pujangga. Isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tushbiha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi sallu alaihi. Sabarlah kamu dalam segala musibah dan tegarlah kamu, dan yakinilah dengan bahwa sesuatu itu, orang itu tidak akan abadi. Apabila menimpa padamu oleh satu musibah yang menyayat-nyayat hati, maka ingat-ingatlah, bandingkanlah olehmu akan musibahmu dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segini. Saudara-saudara sekalian, seorang manusia yang yakin seyakin-yakinnya tentang Allah dengan segala asma-asma dan sifatnya, tidak akan diterima keyakinannya itu, meski bagusnya kayak apa, bila tidak disertai keyakinan dengan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah yang diproklamirkan oleh seseorang tidak bakalan diterima bila tidak disertai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka di dalam Muhammad dan Rasulullah ada 9 sifat. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul, 1 sifat jaiz Rasul. Mana satu itu? A'rad basyariyah. Yang namanya Rasul memiliki sifat-sifat manusia biasa. Kalau enggak makan, ya lapar. Kalau enggak minum, haus. Perlu tidur, perlu bersetubuh, kadang disakiti, difitnah, dizalimi. Ya, a'rab basyariyah, memiliki sifat-sifat manusia biasa yang kalau dibacok ya berdarah. Begitu normal aja. Rasul wong manusia begitu. Itu pesulap merah lain. Samsudin tahu aja kayak temennya. Lalu pertanyaannya, hikmahnya apa? Bila Rasul itu derajatnya paling tingginya derajat, akhlaknya mulia, enggak ada aib dan kekurangan, tapi ada a'rad basyariyah. Nah, kemarin sudah kita bedah 3 di antara hikmahnya, yang sekarang hikmah keempat.
Mana di antara hikmahnya Rasul itu bersifat a'rad basyariyah? Bagaimana Rasul itu contoh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dituduh gila, dituduh penyair, tukang tenung, macam-macam. Dilemparin batu waktu di Taif dan seterusnya. Apa di antara hikmahnya? At-tasliyatu 'alan nas idza halla bihimul bala. Hikmahnya pelipur lara. Hikmahnya adalah pengobat duka nestapa. Bagi kita manusia, bila mana kita tertimpa musibah, bila mana kita diterjang cobaan, bila mana kita diterjang ujian, sehingga hiburan buat kita ngukur diri biar tenang. Tenang bagaimana? Begini, yang namanya Rasul, contoh Nabi kita Muhammad SAW. Tuh Nabi itu ada akhlak buruknya enggak? Nabi, hah? Nabi itu ada akhlak buruknya enggak? Hah? Enggak ada. Dikit aja, ada enggak? Enggak ada. Ada dosa enggak Nabi? Enggak ada. Dikit gitu. Enggak ada dosa. Enggak punya dosa. Akhlak buruknya enggak ada. Ada yang benci enggak? Hah? Banyak. Rasul ada dosa enggak? Akhlaknya baik apa buruk? Baik. Ada yang benci enggak? Banyak. Ini jadi hiburan buat kita. Kita balikin nama diri kita. Kita punya dosa enggak? Oh banyak. Kita ada akhlak buruknya enggak? Banyak. Ada yang benci? Wajar. Begitu. Namanya pelipur lah. Wajar. Lah kan kita yang akhlaknya baik aja banyak benci, apalagi kita. Itulah makna wa min tasliyatu 'alan nas idza halla bihimul bala. Rasul ada a'rad basyariyah, memiliki sifat manusia biasa. Rasul juga dilemparin batu, dilemparin kotoran unta. Iya, enggak apa-apa, pinjam dulu ya. Jadi Rasul itu waktu ke Taif dilemparin batu, padahal baik. Dilemparin kotoran unta. Rasul, kita pernah nggak dilemparin kotoran unta? Untanya aja belum lihat. Gitu. Jadi kita nggak separah Rasul begitu. Ujiannya hiburan untuk apa? Liya'lamu, agar supaya kita orang sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini negeri ujian, bukan negeri balasan. Ingat, dunia itu negeri ujian.
Jangan kita doa habis sholat, habis duha, habis tahajud, Tuhan hindarkan kami dari ujian Tuhan. Ini orang bodoh. Salah doa begitu tuh. Tuhan hindarkan kami dari ujian. Ini doa nih keliru. Yang kayak begitu tuh salah. Agar supaya kita tahu salahnya, ada anak kelas 1 SD. Dia bilang sama gurunya, "Pak Guru, hindarkan kami dari ujian." Baik, kata gurunya. Maka temannya kelas 2, kita orang kelas, kenapa? Enggak ujian. Tahun besok lagi, "Pak Guru, hindarkan kami dari ujian." Baik, teman kita kelas 3, kita kelas 1. Teman kita sampai kuliah, kita kelas, kenapa? Ini orang benar orang salah tuh? Enggak benar. Jangan kita doa begitu. Tuhan hindarkan kami dari ujian. Ini namanya doa yang salah. Orang dunia mah negeri ujian. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau bilang, "La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha." Jangan Anda bingung, jangan Anda heran terjadinya cobaan dan ujian hidup selama Anda masih ada di negeri dunia. Sebab ujian itu tidak akan terjadi, melainkan mengapa terjadi, karena memang sudah menjadi karakter dunia, bahwa dunia itu negeri ujian. Gitu. Sejak kapan dunia negeri ujian? Sejak kita belum lahir. Sejak kita belum lahir, dunia ini negeri ujian. Ampe nih malam dunia ini negeri, ampe kita modar dunia ini negeri ujian. Enggak geser, enggak. Emang sudah menjadi karakter dunia. Bandingannya laut itu bandingan dunia. Yang namanya laut karakternya ada ombak. Bener nggak? Sebelum kita lahir laut ada ombak. Ampe nih malam laut ada ombak. Ampe kita mati laut ada. Emang ombak mah karakternya laut. Tugas kita bukan mencela ombak, bukan untuk itu, tapi tugas kita untuk mengendalikan perahu. Bagaimana caranya ngadepi ombak gede, bagaimana caranya ngadepin ombak kecil, supaya perahu kita selamat dari Tanjung Priok ke Tanjung Karang. Begitu dunia. Kita tidak boleh mencela ujian. Emang dari dulu juga dunia menegeri ujian. Kalau kata orang Betawi dari zaman Ki Benet gitu, negeri ujian.
Itu dunia. Tugas kita adalah mengendalikan hati kita supaya selamat dari dunia sampai akhirat. Bagaimana caranya ngadepin ujian kecil, bagaimana caranya ngadepin ujian besar. Begitu hidup. Dunia ini bukan negeri balasan, bukan, tapi negeri ujian. Kalau orang pengennya seneng terus, enggak ngalamin susah-susah, pastikan namanya surga. Namanya apaan? Seneng terus. Kalau sengsara terus, kagak ada senengnya barang dikit, namanya neraka. Kita ini lagi di neraka bukan? Lagi di surga bukan? Lagi di mana? Dunia. Ada seneng, ada susah. Itu biasa. Jangan dikata orang kaya enggak susah, belum ngobrol. Tuh enak yang dagang kembang tuh di pasar Rawblong, ya belum ngobrol berdua, ngobrol berdua, aduh begitu nggak kira-kira? Tuh ngangguk-ngangguk curiga saya. Tuh begitu saudara, biasa dunia negeri ujian. Tuh dunia udah biasa dalam hidup. Karena enggak ada senang selamanya, enggak ada susah selamanya. Dunia itu berarti senangnya sementara, susahnya jangan dilanggengin. Ini bukan akhirat. Kayaknya gue udah kodratnya, dah susah terus. Ini salah, dia salah. Susah terus sih kagak lah. Si kaya ada seneng, si miskin ada seneng, beda-beda tingkat kesenangannya, beda-beda. Si kaya ada susah, si miskin ada susah, ada, semuanya ada. Tuh orang seneng terus, enggak ada. Maka ketika ngadepin musibah, emang dunia. Ketika diuji, emang juga dunia. Gua lagi banyak cobaan, ente ucapkan alhamdulillah masih hidup. Masih hidup. Emang dunia begitu, biasa. Dunia mencobaan itu biasa. Maka caranya kita bandingin sama Nabi, bandingin sama orang-orang. Maka ada orang kaya raya melihat dari jendela rumahnya lantai 2 ada orang pagi-pagi ngambilin sampah, bahkan ada nasi bekas dia dibuang habis sholat subuh, diambil dimakan. Amat tuh orang apa ini ya? Hah? Orang susah. Baik, orang susah. Saya ikut. Orang susah. Mau contohnya apa aja saya ikut. Maka kata si kaya dari lantai 2 dia bilang, alhamdulillah ya Rabb, saya nggak sesusah dia. Meski dagang saya lagi menurun, saya nggak susah kayak dia, makan dari tong sampah. Dia masih bisa ngucap alhamdulillah. Itu si orang yang lagi makan di tong sampah tiba-tiba ngucap alhamdulillah, tiba-tiba alhamdulillah, ngedengar ada mobil ambulan,
Alhamdulillah, biar gua susah masih hidup. Alhamdulillah, biar gua susah masih sehat. Tuh orang dibawa ke rumah sakit sakit. Saya mau biar kata susah masih sehat. Alhamdulillah. Itu kemudian ada orang di rumah sakit ngap-ngapan, nyeri dia punya kakinya. Dia bilang, alhamdulillah, biar saya sakit kaki ini masih hidup. Ada orang lagi dorong-dorong masukin ke ruang jenazah, tuh orang mati. Jadi alhamdulillah terus. Ini namanya cara. Alhamdulillah. Begitu. Ini yang penting. Biar kata kita susah tidak separah Nabi. Nabi itu 3 hari nggak makan apa-apa, nyari duit susah. Benar nggak? Minumnya air putih doang sekeluarga, air putih doang Nabi. 3 hari enggak kenapa-apa. Kita mah biar kata susah 3 kali dalam sehari makan. Bener nggak? Itu belum termasuk bakso. Udah termasuk belum? Belum. Mie ayam belum. Siomay, batagor belum. Tahu bulat 500 rupiah digoreng dadakan belum. Jadi mau ngapa kita ngeluh? Salah kita orang. Biar kata kita susah. Nabi 40 hari makan nasi yaking, roti kering di hadisnya itu. Kalau roti kan kita jarang, nasi yaking 40 hari nyari duit susah. Kita sesusah-susahnya sih belum pernah yang kayak begitu mah. Begitu. Alhamdulillah. Bandingin. Padahal Nabi itu paling tinggi derajatnya, doanya paling manjur. Susah juga. Kalau kita kan enggak, emang doa juga kurang mau, demennya ngeluh aja, nulis saja di status WA, gua lapar nih, mana kenyang, ke warteg, kalau pengen kenyang, yang kagak, ini ndak bener ini. Fakullu man usiba bi musibah. Siapa orang yang kena cobaan hidup menimpa dirinya, lalu dia ingat-ingat bahwa kehidupan menuju Allah tuh enggak seenak apa yang dikira. Hidup di dunia ini kita harus lihat bagaimana Nuh terusir dari kaumnya sampai naik kapal terombang-ambing pada banjir besar. Bagaimana Ibrahim alaihissalam dilemparkan di kobaran api. Bagaimana Yunus alaihissalam dilemparkan di lautan. Bagaimana Musa alaihissalam dihanyutkan di sungai Nil sampai dikejar-kejar gedenya sama Fir'aun nyebrang dari Mesir ke Palestina. Bagaimana Nabi Zakaria digergaji. Bagaimana Nabi Isa dituduh anak pelacur. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan bapaknya udah mati, umur 6 tahun, emaknya mati. Enggak lama lagi beliau menikah, punya bininya mati, harus ngurusin anak 6 dari Siti Khadijah. Habis itu hijrah ke Taif, malah dilemparin batu. Hidup menuju Allah tuh di dunia banyak cobaan. Bandingkan dengan mereka-mereka, kita belum pernah dilemparkan di api kayak Nabi Ibrahim. Kita belum pernah diombang-ambing di lautan kayak Nabi Nuh.
Kita belum pernah dilemparkan di dalam lautan sampai ditelan ikan. Kita belum pernah dituduh anak pelacur. Kita hendak begitu, terlahir punya bapak, punya ibu luar biasa. Bila kita sadar dan kita bandingkan cobaan yang menimpa kita dengan cobaan yang terjadi pada para kekasih Allah, para nabi, para rasul, hana alaihil amru, rasanya ringan cobaan yang menimpa kita. Ringan, enggak separah mereka. Kenapa kita merasa cobaan ini berat? Karena kita diam di rumah. Itu yang jadi berat. Hendak merasa kita orang termiskin di dunia. Kayak netizen. Biasa aja. Bukan kita doang lah. Kalaulah hari ini kita belum punya keturunan, lihat dong tuh yang sampai nih hari doa-doa pengen punya pasangan. Alhamdulillah. Walaupun saya belum punya anak, sudah punya istri. Tapi istri saya cerewet. Ya Allah, cerewet banget. Nih nyengir-nyengirnya curiga saya. Alhamdulillah. Biar kata cerewet, saya punya istri daripada saya punya teman belum punya. Begitu kita orang. Jadi ringan. Kita punya anak, rada nakal anak kita. Alhamdulillah. Biar kata rada nakal, kita punya anak teman kita sampai ini hari belum dikasih keturunan. Begitu. Anak kita cuman bengal. Jangan pengen kayak kita. Kita kan mulai ngaji dari umur 55. Mau 65 tahun lagi mau modar. Baru insaf ngaji. Baru demen ke masjid umur 55. Lah anak kita ngaji aja baru 2 minggu. Anak kita pengen kayak kita, ya nunggu 55. Dia kan sekarang umur 17. Kan begitu. Sabar. Kan begitu ya kan. Jangan pengen langsung mateng. Semua juga berproses. Malang melintang, ya kan. Sabar lah. Sabar. Begitu. Ulama nulis dalam kitabnya Ibtilaul Akhyar bin Nisa'il Asyrar, ujian orang-orang besar ngadepin bini yang cerewetnya 17 setan. Ditulis tebal sekali oleh ulama itu, Ustaz. Tulis, saya baca-baca kitab, ya Allah. Sabar mereka sampai tinggi derajatnya, ya kita kudu sabar. Begitu ada orang bininya cerewet, enggak sabar dimasukin ke sumur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masukin tuh bini ke sumur. Lama-lama dia mikir, kan bini gua biar kata cerewet. Diangkat. Yang keluar buto hijau dari sumur. Kata buto hijau, makasih, makasih. Gua diam di dalam ada perempuan berisik kayak kaleng rombeng. Pegel saya. Jin aja udah pegel. Jin. Itu jin. Udah pegel. Maka sabar. Ibtilaul Akhyar bin Nisa'il Asyrar. Masya Allah dibaca, kita sampai nangis. Ya Allah, kita enggak seberapa. Begitu. Maka bini kita baik, biar kata belum punya keturunan, alhamdulillah baik. Enggak kayak orang-orang waktu pulang, bang, gimana kamu lesu banget. Ini enggak tahu tangan ini kenapa ya, cantengan apa ngebit kalah mulu. Jadi pulang bawa duit 20.000. Enggak apa-apa, bang. Yang penting abang pulang, no tetangga saya si itu Indun dapat duit hari ini 25 juta dari Jasara Harja. Kan lakinya kecelakaan, dapat asuransi jalanan, dubil kata 20.000, abang masih sehat, alhamdulillah. Begitu enak.
Jadi nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Kata teman saya, ya Allah Ustaz, bini saya tuh ampun banget, saya gedek banget sama dia. Yang benar. Iya ya Allah mulutnya. Saya mau tanya, anak lu berapa? 5. Bingung saya, bisa sampai 5 tuh gitu. Iya katanya gedek cerewet 5 bisa itu. Kan bingung saya. Nggak jadi dah, nggak jadi akhirnya mau ngadu. nggak jadi dah. Punya 5 lah kan berarti dikata gedek sekarang aja kan begitu. Jadi dinikmati aja. Istri kita alhamdulillah soleha, kasih duit 300.000 pengen makan sop kambing gorengan di Asopa, kasih gorengan kambing. Kasih duit 20.000 pengen makan sop daging sapi, enggak marah, dia beli Royco rasa daging sapi. Lah orang soleha begitu enggak protes-protes. 20.000. Iya kan di pasar Palmera juga gak dapet, tapi dia cerdas. Pengen sapi ya laki, baik deh, saya bungkus saja di Royco. Udah minimalis. Ya Allah. Jadi sabar. Bila kita bandingkan musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa para nabi dan para orang-orang soleh, maka ringan kita, sabar kita. Di dunia biasa, Nabi Isa Masya Allah orang dekat sama Allah. Nabi Isa alaihissalam rumah enggak punya, duit buat ngontrak ora punya, maka gelarnya Al-Masih. Apa Al-Masih? Orang yang mengembara, enggak ada rumah, enggak punya. Nabi Isa, tapi tahajud enggak ditinggal. Kita mah biar kata ngontrak ada rumah, tapi malamnya ngorok terus, bingung juga. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Waduh, kita nggak separah mereka, nggak separah mereka. Saya suka datang kawan-kawan, ampun guru, saya dikibulin sama siapa, sama temen berapa, 25 juta. Sini baca. Loh, banyakan guru dikibulinnya. Sabar aja di dunia. Begitu. Waktu suruh baca 750 juta, dia bingung dia bingung. Enggak jadi dah, enggak jadi. Ya udah pulang lah. Kata gitu. Fatihah dulu lah, Fatihah. Ya begitu hidup. Biasa hidup itu biasa. Cobaan itu ada bagi orang hidup itu ada biasa. Dunia bila musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan orang soleh tempo dulu, bagaimana Sidina Husain kasus di Karbala, badannya misah dengan pala, badannya dikubur di Irak, palanya dikubur di Mesir. Cucunya Nabi. Kalau kita kan enggak, biasa. Itu biasa. Maka ujian kita enggak seberat mereka. Enggak seberat mereka, biasa. Sabarlah sebentar di dunia, yakini enggak malam terus, insya Allah fajar kebahagiaan akan terbit juga. Enggak susah terus kita, enggak, insya Allah. Yang penting jangan minta buru-buru, ntar juga fajar terbit tanpa kita tungguin. Berkarya saja, suatu saat kita bisa. Yang orang punya, suatu saat kita punya. Sabar sebentar. Bagaimana seorang nabi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wirid Rabbi habli minas solihin, 80 tahun baru dikasih keturunan Nabi Ismail. 80 tahun wirid.
Kita baru 3 malam aja kagak denger kayaknya Tuhan ini. Udah nyalahin Tuhan aja. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini nggak bener ini. Janganlah. Biasa aja di dunia. Tapi saya pengen ngangguk-ngangguknya bukan di masjid doang. Keluar di masjid puyeng lagi. Saya nggak mau ini. Kita harus tenang, biasa. Banyak dokter saya temuin dalam hidup, dokter ya Allah larisnya setengah mati, SPA, spesialis anak, laris banget dan paling cakep kalau udah ngurusin anak. Saya nggak mau sebut depannya, tapi apa yang terjadi ketika kita ngobrol, ya Allah Ustadz, saya ini ngerawat anak orang sampai detik ini udah 30 tahun saya nikah belum punya anak. Padahal hebat. Orang puji-puji luar biasa cara menangani anak. Tapi yang nanganin belum juga dikasih keturunan. Masih ada orang. Jadi biasa aja hidup ini. Jangan dibikin susah. Toh pandemi-pandemi sampai sekarang kita masih hidup, masih sehat, masih makan. Kita merem masih bisa ngopi. Ada orang merem pas melek udah dikubur. Kita kan enggak. Kalau masih hidup rezeki kita masih hidup, masih banyak. Jangan khawatir, jangan takut. Hidup kita, maka lihat para nabi. Ketika Sayyidatuna Fatimah Zahra datang ke rumah Rasulullah, udah 3 hari makannya roti kering. Abah, saya kangen nama Abah tapi pengen datang roti kering nasi aking, kata kita. Apa kata Nabi? Ini Abah baru makan dari sejak 3 hari nggak makan apa-apa. Kita nggak ngalamin kayak begitu. Kita malah dosanya banyak, perhatian Allah banyak sama kita. Tak layak kita mengeluh. Keluhan itu mungkin sedikit melegakan perasaan, namun tidak merubah keadaan. Ngeluhlah malam kayak SPBU, kalau jam 3 mengisinya cepet, pom bensin jam 3 depan tuh cepet, maka kita juga ke jam 3 melek sama Allah biar cepet, antriannya dikit. Jangan doanya siang mulu, mana sholat duhanya 2 rakaat lagi, orang-orang udah 8 sampai 12. Ya antrian nomor sekian ini, mana proposal di bawah kagak kebaca-baca ini. Begitu, maka kita ini harus melek sehingga kita di dunia ya biasa. Kita gemar sama akhirat, kita bandingkan nama Nabi. Lihatlah bagaimana seorang pujangga Islam memberikan nasihat kepada kita dalam gubahan syairnya. Kata beliau, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusib ka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Sabar dan tegarlah Anda dalam menghadapi berbagai musibah dan cobaan hidup. Yakini segalanya sifatnya sementara. Bila ada musibah datang menghampiri Anda, menyayat-nyayat hati Anda, bandingkan musibah yang menimpa Anda dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad. Bahkan Nabi sampaikan, asyaddukum bala'an al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya orang yang pangkat Nabi, lalu sebawahnya sebawahnya. Maka biasalah dalam hidup ini, cobaan itu biasa, jangan dianggap luar biasa.
Katakan kepada problem yang menimpa kita, wahai problem, kau kecil, sebab di hadapan saya adalah Tuhan yang maha besar. Segalanya kecil di hadapan Tuhan yang maha besar. Ringan. Kita sakit, alhamdulillah. Kita sakit udah main ke masjid. Coba kalau kaki kita sakit, mainnya masih di Tegal Rotan, di Pondok Serut, Bongkaran Tanah Abang, di Perumpung. Nah sekarang udah ke masjid, alhamdulillah. Begitu aja. Anggap aja sakit nih sisa-sisa zaman dulu. Duduk-duduk di tempat wiridan bala keenem, double it, begitu aja dah. Udah gitu aja. Jadi biar tenang. Bandingkan musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad, ringanlah kita. Itulah Nabi saja kena musibah kok, apalagi kita. Biasa. Nabi juga sakit, biasa. Begitu. Nabi dikata dalam Al-Quran itu disebut syair, majnun, macam-macam, sahir, macam-macam. Tapi kan kita tidak separah itu. Sabar saja. Insya Allah enggak malam terus, fajar akan terbit. Enggak susah terus kita, terus dekati Allah, terus kita dekati Allah melalui pintu Rasulullah, lebih-lebih di bulan Maulid, banyak baca sholawat. Lewat pintu inilah kita menerobos tembok-tembok tabir ilahi supaya kita bisa dekat sama Allah, sehingga segala problem kita pelan-pelan diurai, diberikan solusi terbaik oleh Allah. Hidup kita bahagia dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa silakan.